wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa lagi dengan Jati Alam Channel. Untuk malam hari ini seputaran Jalan Telase, ada Jalan Kali Sosok atau Penjara Kali Sosok, berdekatan dengan Jalan Raja Wali. Kita mau mengeksplor untuk jalanan yang mau menuju ke arah Penjara Kali Sosok, dan bersama teman ini. Kita orang dua, untuk pukulnya mendekati pukul 20.05 ya. Lanjut untuk seputarannya, jalan yang mengarah ke sana itu mengarah ke arah Perak atau ke Perapat Kurung, dan ini kita diperlihatkan untuk kita zoom ya. Nah, ini termasuk bangunan lama ya, atau untuk pabrik lama itu PT Kasa Husada Wirajadim. Nah, sebelahnya untuk ada kali atau sungai Kalimas. Kita putar balik, kita mengarah ke arah Kali Sosok atau Penjara Kali Sosok. Dan untuk 20.05 ini jalanan yang mau menuju ini agak landai ya. Ya, dilanjut putar ya. Dan dari sini di persimpangan kita diperlihatkan untuk ada bangunan tapi gak ada orangnya itu, tapi digembok ya, terbengkalai mungkin, tapi itu tidak terbengkalai, mungkin ada sampahnya di dalam, kita nggak tahu lah. Untuk di situ tertulis ada dibangun gedung operasi kelurahan Merah Putih terbangun di dalam. Punyanya Bapak Prabowo ini mungkin ya, mau dibangun untuk Koperasi Merah Putih ya, ini seputaran. Nah, ini juga lama ini, PT Jakarta Serial Logistik. Nah, ini agak ekstrim dikit atau agak ada misterinya dikit karena untuk penerangan juga sedikit. Nah, untuk depan ini agak padang atau terang ya. Lanjut menuju ke arah selatan, kita diperlihatkan untuk kiri kanannya ini ya. Ini bangunan yang kita nggak tahu ya, karena kita langsung eksplor, nggak ada survei untuk pagi harinya. Untuk bangunan kosong-kosong semua ya, seputaran area Penjara Kali Sosok. Untuk jalannya itu Kasuari, ini itu jalan Kasuari ya, itu jalan Kasuari ya. Oke, lanjut. Nah, kita langsung menuju ke area tempat Penjara Kali Sosoknya. Nah, ini untuk di sebelah utara ini kita diperlihatkan untuk gedung yang di atap itu untuk dulunya ini buat menjaga para sipir-sipir ini, kalau para tentara-tentara Belandanya, karena kalau eranya ini adalah era Belanda ya. Dan Penjara Kali Sosok sendiri didirikan pada tahun 1800 oleh Direktur Jenderal Belanda yang bernama Willem Daendels atau Willem Thomas Daendels. Ini di seputaran. Nah, ini ya, kita diperlihatkan ini untuk penjaranya ini sudah tertutup ya, karena untuk jam 8 tidak ada untuk menjaganya. Nah, kita zoom ya. Kita zoom untuk pintu masuknya, pintu masuk utama yang sudah tertutup ya. Ini adalah Penjara Kali Sosok. Dan Penjara Kali Sosok sendiri ini berhenti beroperasi sekitaran tahun 2000, sudah tidak beroperasi karena untuk hak kepemilikannya sudah dikasihkan untuk pihak swasta. Kita sendiri kurang tahu karena kita juga belajar dari sejarah. Nah, ini untuk sekitaran sangat sangar dan sangat mistis sekali, karena untuk penerangan hanya untuk penerangan jalan ini sedikit, dan untuk yang sekelilingnya ini ya, ini
depannya Kali Sosok ini tidak ada untuk penerangan atau gelap sekali ya. Ini ya, kita lihat. Nah ini ya, lihat ya, itu ya Wijaya Center itu ada bangunan kosong terbengkalai, dan ini adalah penjara Kali Sosok. Nah, kita dibantu untuk lampu penerangan jalan karena kita sendiri untuk masuk mungkin juga tidak bisa ya, karena memang untuk tempatnya ini sudah tertutup ini. Dan kalau kita bisa masuk mungkin siang hari, kita datangnya untuk pintu gerbang utamanya. Kalau yang di depan sana itu ada untuk pintu-pintu putar ya. Ini ada untuk tugu, nah ini tugu ya. Tugu pertanda untuk penjara Kali Sosoknya. Tapi kita tidak bisa untuk masuk ke dalam itu karena memang sudah ditutup. Ini untuk area Kali Sosoknya ya. Kita mengarah lagi ke arah utara, langsung nanti belok arah yang ke kiri, dan itu ya ada bangunan atasnya. Dan ini untuk yang penjagaan sipir pertama. Nah, dan di tempat ini sangat mistis dan sangat horor sekali, karena ini untuk memantau atau melihat untuk tahanan-tahanan. Dan di dalam gedung atau bekas bangunan yang terbengkalai Kali Sosok ini atau penjara Kali Sosok ini saya namakan gedung ya, tapi gedung penjara. Ini adalah tempat di mana tokoh Indonesia pernah dibui atau dipenjara di seputaran Kali Sosok ini, yaitu antara lain Insinyur Soekarno, termasuk pahlawan kemerdekaan W.R. Supratman, juga untuk pahlawan yaitu Cokro Aminoto, juga untuk yang zaman modern yaitu Kiai Haji Mas Mansur, tokoh Muhammadiyah itu. Kita di sebelah kanannya diperlihatkan untuk bangunan dua lagi. Ini untuk yang dulu perusahaan klis atau perusahaan foto LK. Depan itu adalah fotokopi. Ini untuk areanya, ini kiri kanannya ini juga bangunan-bangunan. Nah itu ya, kita juga masih ke depan lagi. Untuk meluncur ke arah selatannya lagi, ini masih tembok-tembok dari penjara Kali Sosok. Dan di sisi kiri ini penjara Kali Sosok, untuk yang sisi kanannya ini rumah-rumah warga, tapi ini juga bangunan tempo dulu. Nah ini ya, ada untuk bangunan yang terbuat dari kayu-kayu juga untuk tembok-tembok. Nah, ini yang modern ini, tembak 8. Oke, SMA Negeri 8 ini sekarang ada SMP Negeri 38 Surabaya. Nah ini untuk pengintaian kedua ya. Kita zoom. Oke, nah itu ya, ada atas. Ini adalah bilik untuk yang arah selatannya, yang dari sana tadi ke belakang, diambil arah belakang itu arah utara, dan ini arah selatan. Untuk yang sebelah kirinya, karena ini untuk penjaranya berbentuk kotak ya, jadi untuk pengintaian sipir-sipir penjara diintai dari atasnya, bilik atas ini penjara. Nah itu ya, dia kamu sangar sekali, sangar ya. Jadi ini untuk penjara Kali Sosok yang terbengkalai. Dan di depan ini adalah asrama Zeni Kodam 5 Brawijaya ya. Jadi untuk asrama ini yang menjaga daripada penjara-penjara Kali Sosok ini ya, dari penjara Kali Sosok ini. Nah ini ya, tunjuk ya, dari penjara
Dan untuk asrama Yeni sendiri umuran dengan penjara Kalisosoknya yang dibuat tahun 1800 ya. Jadi penjara ada, asrama ini ada untuk menjaga, karena asrama ya ini juga adalah dari asrama tentara-tentara. Kalau sekarang adalah asrama veteran ya. Nah ini itu dalamnya. Kita langsung menuju ke arah selatan. Nah untuk lorong itu depan itu loh ya. Nah, itu kalau sudah malam jam 1 malam sudah tidak ada penerangan, gelap gulita itu. Dan di sampingnya untuk asrama Yeni, asrama Kalisosok ini berdiri kokoh suatu bangunan, sudah dimiliki oleh aset ini milik negara dengan perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero. Nah ini untuk kiri kanannya. Nah ini sebelahnya ini gedung tentara. Kalau depan itu adalah korps cacat veteran tentara-tentara era perjuangan pada tahun 1945. Orang tinggal untuk asramanya. Jadi asramanya korps cacat veteran Indonesia Kota Surabaya yang berada di sebelah selatannya dari penjara Kalisosok, yang berada tepat di Jalan Raja Wali ya, nomor 47. Jadi itu adalah tempat asramanya para pejuang Indonesia, TKR atau Tentara Rakyat Indonesia. Lanjut, kita sambil berjalan sambil untuk mengulas cerita dari penjara Kalisosok, kita langsung mengarah ke arah timur. Kalau lurus depan itu searah layar saya ini adalah mengarah ke arah Kenjeran. Dan di sebelahnya untuk selatannya ini ada untuk Hotel Arcadia. Ini adalah hotel tertua di seputaran penjara Kalisosok atau di sekitaran area Kalisosok. Banyak orang yang berselfie ini ya. Ini depannya Kota Lama, sekarang Kota Lama. Jembatan Merah. Begitu, ini depannya adalah Jembatan Merah. Ron begitu bahasa Belanda ya. Kalau bahasa Indonesianya Ronbak, artinya Jembatan Merah. Bak itu jembatan, rot itu merah, jembatan merah jadinya ya. Kita putar depannya itu dia kita putar untuk menelusuri jembatan Ronbaknya. Dikasihkan warna merah karena di area jembatan merah ini dulu tempat perpecahan peperangan 1975 untuk mempertahankan bangsa Indonesia. Ya ini untuk area-area sekarang dikasihkan untuk warung-warung, tapi untuk bangunannya masih era Belanda. Ya untuk kanan ini juga era Belanda ya. Oke. Ya jangan lupa berbahagia bila menonton di channel Jati Alam. Nah ini untuk depan ini Museum Hidup Polrestabes Surabaya ya. Ini juga tempatnya Polrestabes seputaran Kalisosok yang mengarah ke arah selatan. Ini juga bangunan cagar budaya karena untuk Polrestabes sendiri ini adalah tahanan dari, tapi bukan seperti tahanan Kalisosok ini, tahanan yang modern. Ini tempat Roy Martin pernah di bintang film Roy Martin ini loh, pernah di penjara di Hobiro ini. Kalau orang sini mengatakan Hobiro atau yang terkenal Polrestabes Surabaya. Kita mengarah ke arah selatan lagi ke arah Jalan Veteran ya. Ini Jalan Veteran. Jalan Veteran menuju ke Jalan Pahlawan. Bangunannya juga tempo dulu semua. Kita sambil jalan, kita sekalian untuk
cari yang enak-enak atau yang indah-indah saja ya. Dan jangan lupa bahagia bila menonton di channel Jati Alam, dan juga diucapkan beribu-ribu terima kasih bila sudah menonton dan hadir di channel Jati Alam. Untuk sekalian bunyikan untuk tanda notifikasinya, sekalian untuk like, komen, dan subscribe, karena like, komen, dan subscribe itu semoga rezeki panjenengan dikasihkan rezeki yang barokah dan berlebih, juga dikasihkan untuk umur yang panjang dan barokah. Lanjut, kita masih mengulas untuk seputaran Kali Sosok dan menuju ke arah Jalan Pahlawan. Yang belakang tadi Jalan Veteran. Nah, ini adalah untuk Bank Niaga. Sekarang ada Bank Mandiri. Dan ini juga gedung Biskup ini dulunya, atau Biskup Surabaya. Ini dulunya gedung Biskup Surabaya ini. Oke. Kita lanjut untuk mengelilingi seputaran gedung-gedung bersejarah. Oke. Oh, puter ternyata buntu. Assalamualaikum Bu Buntu. Ini ada sisi mitosnya di belakang area gedung Surabaya ya. Nah itu ya, depan itu. Ini ada sisi mitosnya ini. Walaupun di bawah itu sudah ada sampah. Oke. Sangat gelap. Kita putar ya, merinding ya. Di areanya ini merinding ya. Kita ditujukan untuk persimpangan. Nah, ini ya, merinding ya. Ini padahal saya orang dua ini. Orang dua merinding tempatnya. Barusan ada yang menyapa gitu ya. Ini untuk areanya di Surabaya, Biskup Surabaya dulu. Oke, ya ini untuk kiri kanannya adalah ex Biskup Surabaya areanya. Cemberi. Ini areanya ya, itu tadi yang sebelah kanan itu. Nah ini untuk lorong dua dimensi alam yang berbeda ya. Yang dari sana tadi itu yang arah selatan, kalau yang sini ini depan ini arah utara. Ini gedungnya ya, gedungnya itu. Oke. Untuk menuju ke pukul 21, jadi 20.30 di X gedung Biskup Surabaya. Assalamualaikum. Ini jalannya.